place, a compound. We have a community. It's safe here. How many of you are there? Are any of them children? Because the fastest way to get here is by the river, and I don't think you could make it with kids. Hey yo gengs, selamat datang di Fawica Film. Kali ini Fawica akan membahas film berjudul Bird Box. Film yang bergenre pasca apokaliptik ini dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Susanne Bier yang berhasil menciptakan suasana yang sangat mencekam. Film ini berdasarkan novel dengan judul yang sama dan ditulis oleh Josh Malerman. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berjuang bertahan hidup untuk membimbing dirinya dan anak-anaknya ke tempat aman meskipun adanya ancaman dari makhluk yang tak kasat mata. Film yang memiliki alur cerita kilas balik dan berlangsung selama 3 waktu ini diperankan oleh Sandra Bullock sebagai Mallory, Trevante Rhodes sebagai Tom, Daniel McDonald sebagai Olympia, Rosa Salazar sebagai Lucy, Bidi Wong sebagai Greg, Sarah Paulson sebagai Jess, dan John Malkovich sebagai Douglas. Akankah mereka, Maroli dan anak-anaknya selamat dari makhluk yang tak kasat mata? Film ini menceritakan perjalanan seorang wanita yang bersama 2 orang anak tak bernama yang dipanggil Boy dan Girl. Cerita dimulai dengan Maroli menasihati kedua anaknya untuk mengikuti perintahnya dan jangan pernah membuka penutup mata mereka. 5 tahun sebelumnya, Mallory yang saat itu hamil sedang melukis. Saat itu, Jess memintanya untuk melihat berita yang lagi heboh di TV. Berita beberapa laporan yang aneh dari orang-orang yang tiba-tiba menjadi gila dan brutal menyerang orang-orang di sekitar mereka dan kemudian membunuh diri mereka sendiri. Mallory datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya serta ditemani dengan Jess, saudara kandungnya. Di lorong rumah sakit, Mallory terkejut melihat wanita yang dipandanginya membenturkan kepalanya ke kaca. Kejadian tersebut membuat Mallory berpikir kalau kejadian yang ada di Rusia tadi sudah menyebar ke Amerika. Mereka berdua memutuskan meninggalkan kota tersebut. Namun, di tengah perjalanan, si Jess melihat sesuatu yang tidak diperlihatkan, membuatnya kehilangan kendali dan menabrakkan dirinya ke truk yang berjalan. Setelah itu, Mallory diajak oleh Tom untuk masuk ke sebuah rumah. Di rumah itu, seorang bernama Charlie sebagai karyawan supermarket berspekulasi kalau kejadian ini sebagai kiamat. Tiba-tiba ada wanita bernama Olympia yang mengetuk pintu. Ternyata, Olympia juga dalam keadaan hamil, sama seperti Mallory. Karena persediaan makanan mulai menipis, Greg berinisiatif untuk melihat keadaan di luar menggunakan CCTV rumahnya. Namun naas, dia terkena paparan dan mati seketika. Saat benar-benar kehabisan makanan, Charlie menyarankan mengambil makanan ke supermarket tempat dia bekerja. Untuk melindungi mereka, mobilnya dicat dan ditutupi koran. Sampai di supermarket, Mallory bertemu dengan burung-burung yang ngantuk. Di
Saat mereka sedang merayakan keberhasilan menemukan tempat makanan yang banyak, ada orang yang mengetuk di gudang seafood dan memaksanya masuk. Namun, Charlie merelakan dirinya untuk menabrakkannya masuk ke gudang tersebut. Setelah itu, orang baru yang bernama Gary mengetuk pintu mereka untuk meminta pertolongan dan berlindung dari makhluk tersebut. Olympia mempersilahkan Gary untuk masuk, namun Mallory mencurigai Gary. Setelah kejadian itu, Mallory memberikan hadiah ke Olympia yang ia dapatkan di supermarket. Ternyata, Girl bukanlah anak dari Mallory, namun anak dari Olympia. Gary ternyata memiliki maksud lain dengan ditunjukkannya gambar-gambar yang menjelaskan makhluk tak kasat mata tersebut. Gary membuka pintu garasi yang di sana ternyata ada Douglas. Dirinya juga membuka tirai jendela agar mereka bisa melihat makhluk-makhluk itu. Namun, Olympia melihat makhluk tersebut dan dirinya bunuh diri dengan loncat keluar rumah. Lima tahun kemudian, Mallory mengajarkan Boy dan Girl untuk bertahan hidup dengan melatih mereka untuk mempertajam indera pendengar. Beberapa saat kemudian, Tom mendengar telepon berdering. Di telepon tersebut, Rick merupakan salah satu dari 108 orang yang hidup, dan Rick mengundang dirinya untuk melakukan perjalanan ke tempat Rick tersebut. Dia memberikan instruksi untuk melakukan perjalanan menyusuri sungai. Tiba-tiba ada sekumpulan orang datang untuk mengecek rumah tersebut. Tom keluar rumah. Sayangnya, Tom tertembak dan terpaksa membuka penutup matanya untuk membunuh mereka yang memaksanya untuk membuka penutup mata. Dan Tom melihat makhluk tersebut setelah itu menembakkan dirinya sendiri. 48 jam di sungai, Mallory meminta salah satu dari kedua anaknya untuk membuka matanya karena mereka akan melewati arum jeram. Boy menawarkan diri, tapi sebagai anak kandung Mallory, dia menolak. Kemudian, Girl juga menawarkan diri, tapi pada akhirnya tidak ada yang membuka mata. Mallory tidak tega kepada kedua anak tersebut. Mereka terpisahkan karena terjatuh dari perahu saat melewati arung jeram. Berkat Girl membunyikan belnya, mereka bisa bertemu dan melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah hutan, Mallory diganggu oleh suara bisikan dari makhluk tersebut, membujuknya untuk membuka penutup matanya, membuat Mallory jatuh tersandung. Setelah sempat terpisah lagi, mereka kembali bertemu sampai akhirnya menemukan rumah. Mallory mengetuk pintu meminta untuk masuk, dan Mallory terkejut ketika melihat dengan siapa dirinya bertemu. Ternyata pengungsian yang dimaksud yaitu rumah bagi penyandang tunanetra. Mallory merasa terkesan. Ternyata yang dimaksud Rick untuk mengikuti suara burung adalah tempat yang saat ini dia lihat. Dan Mallory mengganti nama Boy menjadi Tom dan Girl menjadi Olympia. Dan film pun berakhir. Begitulah cerita dari film Bird Box ini. Film bergenre post-apokaliptik ini membawa kita ikut merasakan suasana saat itu. Jangan membuka mata jika tidak ingin bunuh diri. Akhir dari film ini tidak dijelaskan seperti apa dan dari mana makhluk itu berasal. Makhluk itu muncul ketika ada hembusan angin dan bayangan hitam. Juga ditandai dengan tingkah laku burung ketika makhluk tersebut mendekat. Seakan-akan burung tersebut memberikan tanda
bahwa ada makhluk tersebut yang mendekatinya. Bisa jadi makhluk yang digambar oleh Gary di meja menunjukkan wujud sebenarnya yang dilihat Gary. Dari ending film ini memberikan makna bahwa tunanetra memiliki kelebihan untuk menghindari serangan makhluk tersebut dan untuk bertahan hidup. Sekian cerita dari Fawica. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.